Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah evaluasi dan supervisi. Saya Siti Hanifah dan rekan saya Ahmad Rizal Arifan akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah evaluasi BK di sekolah yang dibimbing oleh Ibu dosen Bu Ora Gores UK MPD. Dalam video ini kita akan menjelaskan mengenai 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah kriteria atau aspek dalam evaluasi BK. Yang kedua adalah prosedur pelaksanaan dan metode evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkah dalam evaluasi BK. Yang keempat adalah bagaimana prinsip evaluasi program bimbingan dan konseling. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai kriteria atau aspek dalam evaluasi BK. Ada 2 macam aspek kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari prosesnya. Penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain: yang pertama, kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. Yang kedua adalah keterlaksanaan program. Yang ketiga, hambatan-hambatan yang dijumpai. Yang keempat adalah dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. Dan yang kelima adalah respon siswa, personil sekolah atau orang tua dan masyarakat terhadap layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah, baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupannya di masyarakat. Hasil dari evaluasi bimbingan konseling ini berbeda dengan hasil evaluasi pengajaran pada umumnya yang berbentuk angka atau skor. Hasil evaluasi bimbingan dan konseling ini berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi. Selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan dan metode evaluasi program bimbingan dan konseling. Dalam mengadakan pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah dapat melalui prosedur dengan fase. Yang pertama adalah fase persiapan, yang kedua fase persiapan alat dan instrumen evaluasi, yang ketiga fase pelaksanaan kegiatan evaluasi, yang keempat fase menganalisis hasil evaluasi, yang kelima fase penafsiran atau interpretasi dan laporan hasil evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling agar berhasil dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, seorang evaluator harus memiliki cara atau metode tepat guna dalam pelaksanaannya. Umumnya dalam menggunakan metode ini tidak berbeda jauh dengan metode penelitian pada umumnya, misalnya dengan menggunakan metode survei, observasi, eksperimental, dan studi kasus. Oke, yang selanjutnya C. Langkah-langkah dalam evaluasi BK. Yang pertama adalah melaksanakan evaluasi program ditempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama, merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Karena tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh data yang diperlakukan untuk mengambil keputusan, maka konselor perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu mengenai tingkatan keterlaksanaan dan ketercapaian program. Yang ketiga, mengumpulkan data, menganalisis data. Setelah data diperoleh, maka data itu dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai. Yang terakhir, nomor 4, melakukan tindak lanjut, follow up. Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini dapat meliputi 2 kegiatan, yaitu memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah.
Yang kedua, mengembangkan program. Oke, yang selanjutnya, prinsip dasar evaluasi program bimbingan konseling. Yang pertama, evaluasi yang selektif yang membutuhkan pengenalan atau tujuan-tujuan program. Yang kedua, evaluasi yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang valid. Yang ketiga, evaluasi yang efektif tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. Yang keempat, program evaluasi harus melibatkan semua yang berpengaruh. Yang kelima, evaluasi yang bermakna membutuhkan umpan balik. Yang keenam, evaluasi harus direncanakan dan terus-menerus dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh, evaluasi menekankan pada kepositifan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.